Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Rizda, dalam materi pembelajaran bab 1 mengenai teks observasi, laporan hasil observasi. Yang kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian interpretasi teks laporan hasil observasi, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan penyusunan teks hasil observasi. Ya, di sini ada slide-nya mengenai pengertian dan ciri teks laporan hasil observasi. Kamu bisa lihat. Kemudian ada informasi teks laporan hasil observasi. Ya, pengertian dari teks laporan hasil observasi itu adalah berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat objektif, kemudian dibicarakan atau dibahas berdasarkan objek tunggal, ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta, kemudian informasinya merupakan hasil penelitian yang terbukti dalam kebenarannya, tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Kemudian saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Ya, informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi itu bisa dilihat di slide-nya. Kemudian yang kedua, interpretasi teks laporan hasil observasi itu kita di sini harus meringkas teks laporan hasil observasi, kemudian menyimpulkan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada peta konsepnya, langkah-langkah meringkas teks hasil observasi itu. Yang pertama adalah kita harus memahami isi teks. Yang kedua, menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi, mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Kemudian kesimpulan, membuat teks tersebut. Kita harus bisa menginterpretasi terhadap teks laporan hasil observasi, dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi tersebut. Yang ketiga yaitu struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Strukturnya, kemudian kaidahnya. Strukturnya itu adalah terdiri dari definisi umum, definisi bagian, definisi manfaat, dan penutup. Di dalam definisi umum itu merupakan pembukaan atau pernyataan umum. Kemudian definisi bagian itu adalah menjelaskan rincian atau pokok-pokok. Kemudian yang definisi manfaat itu adalah manfaat dari observasi yang kita lihat. Dan terakhir adalah penutup. Kaidah kebahasan dalam teks laporan hasil observasi itu adalah kata, frasa, verba, dan nomina. Kemudian kalimat definisi dan deskripsi, serta kalimat simpleks dan kompleks. Yang terakhir adalah penyusunan teks laporan hasil observasi. Jadi anak-anak ibu, setelah memahami dari beberapa tingkatan yang kita bahas tadi, kita harus bisa dapat menyusun teks laporan observasi dengan cara ada gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam penyusunan laporan hasil observasi, dan menyusunnya menjadi hasil observasi yang baik berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah kita pahami bersama. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.